Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ilmu pengetahuan alam ini dengan baik. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa sejenak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Sebelum pelajaran dimulai, tak bosan-bosannya saya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Pada pertemuan kali ini masih kita pelajari materi lapisan bumi. Adapun tujuannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan tekanan udara, suhu, dan lapisan ozon di atmosfer. Tekanan udara, suhu, dan lapisan ozon. Materi lapisan bumi yaitu bumi, ini sudah kita pelajari, kemudian atmosfer juga sudah kita pelajari, dan lapisan atmosfer. Bumi, atmosfer, dan lapisan atmosfer sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang tekanan udara di atmosfer, suhu di atmosfer, dan lapisan ozon. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita pelajari litosfer, teori tektonik lempeng, dan hidrosfer. Ini untuk pertemuan minggu yang akan datang. Baiklah, kita bacakan dulu sekilas rangkuman sebelumnya. Bumi terdiri atas 3 komponen utama, yaitu atmosfer, yang merupakan komponen gas, litosfer, merupakan komponen padatan, dan hidrosfer, merupakan komponen air. Lapisan atmosfer terdiri atas, mulai yang paling bawah, paling rendah, yaitu troposfer. Ketinggiannya 0 km sampai dengan 10 km. Kemudian stratosfer, ketinggian 10 km sampai dengan 50 km.
Mesosfer ketinggian 50 km sampai dengan 85 km. Termosfer ketinggian 85 km sampai dengan 500 km. Kemudian eksosfer yang ketinggiannya lebih besar daripada 500 km. Ini rangkuman sebelumnya. Baiklah, tekanan udara di atmosfer. Udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Besarnya tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Di atmosfer terdapat lapisan ozon yang melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Perlu diingat bahwa sifat zat salah satunya yaitu memiliki massa. Termasuk gas, ini memiliki massa. Gas di atmosfer juga memiliki massa. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara yang memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. Jadi, tekanan di dataran rendah ini lebih besar dibandingkan tekanan di daerah dataran tinggi. Contohnya, tekanan udara di Surabaya akan lebih besar dibandingkan tekanan udara di kota Malang atau Batu. Karena apa? Ketinggian di Surabaya lebih rendah dibandingkan ketinggian di daerah Malang, sehingga tekanan di Surabaya, di daerah Surabaya ini tekanannya lebih besar dibandingkan dengan tekanan yang ada di daerah Malang. Itu ya, karena posisi atau ketinggian yang berbeda antara kota Surabaya dan kota Malang. Akibatnya akan menyebabkan perbedaan pada tekanan udara di kedua tempat tersebut. Jadi makin tinggi suatu daerah atau lokasi, maka tekanan udaranya makin kecil. Gitu ya. Nah, ini ilustrasi molekul udara yang berkurang sesuai ketinggian. Coba kita lihat, makin ke bawah, maka molekulnya akan makin rapat. Coba kita lihat, karena makin rapat, tekanan udaranya di daerah dataran rendah ini akan makin lebih besar dibandingkan tekanan udara di tempat yang lebih tinggi. Karena apa?
molekulnya lebih renggang yang di atas dibandingkan yang di bawah. Berikut suhu di atmosfer. Energi matahari dipancarkan dengan radiasi ke seluruh sistem galaksi Bima Sakti. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Lapisan troposfer, yaitu lapisan paling bawah, memiliki suhu antara minus 50 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Bagian terendah dari stratosfer, yang di atasnya troposfer ya, memiliki suhu paling hangat. Karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Pada lapisan berikutnya, yaitu lapisan mesosfer, semakin tinggi maka temperaturnya semakin rendah. Karena mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan atmosfer berikutnya yaitu termosfer dan eksosfer. Merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari dan memiliki jumlah molekul yang sedikit. Namun, molekul pada dua lapisan ini sangat efektif menyerap energi matahari. Akibatnya, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Suhunya makin besar. Nah, sekarang lapisan ozon. Radiasi yang dihasilkan matahari salah satunya yaitu sinar ultraviolet atau UV. Jika lama terpapar sinar ultraviolet, dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Radiasi ultraviolet yang menuju bumi ada 50%. Namun yang sampai ke permukaan bumi hanya 1%. Kenapa demikian? Karena lapisan ozon ini mampu menyerap radiasi ultraviolet sekitar 99%. Lapisan ozon atau O3 terdapat pada stratosfer dengan ketinggian antara 18 sampai dengan 54 km di atas permukaan laut. Tersusun atas oksigen. Satu molekul ozon memiliki 3 atom oksigen yang berikatan. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer tinggi sehingga dapat melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah setiap waktu. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon yaitu gas CFC, yaitu karbon, fluor, dan klor, yang berasal dari
pendingin, lemari es, AC, dan parfum. Maksudnya parfum yang disemprotkan itu ya. Kemudian CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di atmosfer. Nah, CFC ini terdiri atas atom karbon, fluor, dan klorin. Ketika CFC di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC, kemudian atom klorin mendekati dan memecah molekul ozon. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin. Sisanya akan membentuk molekul oksigen atau O2. Karena dari 3 atom oksigen tadi berikatan dengan klor ya. Sehingga tinggal molekul oksigen atau O2. Hasil reaksi klorin dan oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Nah, ini bisa membahayakan organisme yang ada di bumi. Termasuk kita ya. Nah, itu saja anak-anak untuk materi kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita coba membuat rangkuman. Udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Besarnya tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Jadi makin tinggi suatu tempat, maka tekanan udaranya makin kecil. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Ozon berfungsi menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer tinggi, sehingga dapat melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Untuk materi berikutnya akan kita pelajari materi tentang litosfer, teori tektonik lempeng, dan hidrosfer. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, marilah kita sejenak berdoa bersama-sama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وارحمهم وأكرمهم برضوانك العظيم في مقعد الصدق عندك يا أرحم الراحمين. Sekian dulu anak-anak. Semangat berdoa dan belajar akan membuat kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.